Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna IPOS, tahukah bahwa teman-teman bisa mengatur urutan tampilan laporan-laporan di program IPOS agar lebih sesuai dengan yang dibutuhkan? Mau tahu caranya? Simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Teman-teman ada terkendala laporan pada program IPOS 5 dan IPOS 4 tidak berurutan dan ingin diurutkan sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman bisa lihat video yang saya akan buatkan ini. Jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa melakukan desain. Nah, ini langkah pertamanya, teman-teman bisa melakukan desain. Saya akan coba mencontohkan untuk urutkan laporan mutasi hutang dan piutang. Tapi saya tampilkan laporan hutang aja ya. Nah, di sini saya akan coba urutkan dari mutasi hutang nih. Contoh ya, kalau kita preview di laporan yang belum kita urutkan, di sini berdasarkan kode suppliernya, ini ada SP002, ini kan tidak berurut ya. Jadi kalau berurut nanti SP01 ini harusnya di atas dan 2 di tengah dan yang 3 ini di bawah. Nah, contoh ya. Untuk cara urutkannya itu bisa saja diklik desain. Saya coba besarkan ya. Lalu teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, ini ya. Klik detail, lalu klik bagian tanda panah ini dan bisa klik sort files di bagian collection titik tiganya nih. Lalu bisa klik di bagian titik 3 ini. Nah, kita add dan kita bisa field name. Nah, kita bisa tanda panah ini kita klik aja. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ingin urutkan berdasarkan nama atau berdasarkan kode supel ya, maksudnya kode supplier. Jadi kalau tadi kita ingin urutkan berdasarkan kode supel itu bisa saja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Contoh di sini saya akan urutkan berdasarkan kode supplier. Nah, kalau sudah kita klik OK aja. Nah, ini kalau sudah dilakukan, kita coba klik preview aja nih. Nah, ini ya, jadi sudah ada keterangannya SP01, SP02. Jadi hasil seperti ini nih, sudah berurutan dengan berdasarkan kode supplier yang tadi saya pilihkan. 01, 02, dan 03. Saya contohkan lagi menggunakan laporan lainnya ya. Kita buka laporan master, laporan daftar item. Di sini kita pilih tanpa harga. Nah, saya coba preview dulu ya. Hasilnya akan seperti ini. Ini tidak berurutan ya. Saya akan berurutan berdasarkan nama item. Jadi nama item dari A, B, dan C, dan seterusnya. Itu ya. Caranya sama seperti langkah pertama, kita klik desain, kita coba besarkan, lalu kita bisa klik detail ya. Kita klik titik 3, kita add ini, dan kita pilih ini, field name. Nah, ini ya, jika di sini tidak ada data item atau nama item dan sort berdasarkan lain-lain, teman-teman bisa ikuti cara yang saya lakukan ini. Langkah pertamanya, kita bisa klik bagian ini nih. Tanda panah bawah, kita klik. Lalu kita bisa isikan keterangan data binding dengan laporan yang sesuai. Contoh ya, tadi saya ingin melakukan sort berdasarkan laporan daftar item. Di sini kita pilih saja data item. Nah, untuk menampilkan data bindingnya dari field name-nya. Untuk menampilkan sortnya nanti di bagian field name-nya. Nah, kalau sudah, kita klik lagi detail. Kita klik tanda panah. Lalu kita bisa sort files collection titik 3-nya. Kita klik lagi ya titik 3 ini. Dan kita add lagi. Kita bisa baru cari field name berdasarkan sort yang kita inginkan. Nah, ini akan muncul ya tampilan dari sortnya. Kita akan sort berdasarkan nama item. Nah, kalau sudah kita klik OK, baru kita preview aja langsung. Nah, ini ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Dia akan berurutan berdasarkan nama itemnya. Dari A, B, C, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Lalu sekedar informasi aja, jika teman-teman ingin urutannya dari bawah ke atas, itu bisa aja diubah ya. Di bagian field name ini kita bisa saja sort ordernya kita ubah ke bagian descending. Nah, ini baru kita coba tutup lagi ya. Kita pindahkan menunya, kita preview lagi. Nah, dia akan mengambil dari bawah dulu, lalu ke atas. Itu ya teman-teman. Lalu ada informasi lagi, tidak semua laporan itu bisa melakukan sort berdasarkan apa yang dibutuhkan. Gitu ya. Contoh tadi kalau misalnya memang kita ingin melakukan sort berdasarkan nama item, lalu kode supplier, dan lain-lain. Itu disesuaikan dengan laporan masing-masing. Jadi setiap laporan itu dia berbeda-beda ya, sesuai dengan data bindingnya. Jadi nggak semua bisa kita sort berdasarkan nama item. Contoh seperti ini ya. Kalau kita ubah, kalau kita cek di bagian laporan laba jual, coba kita cek ya. Laporan laba jual, kita klik laba jual, lalu coba kita desain ya. Nah, kita coba ingin sort berdasarkan nama item nih. Kita pilih ini dulu ya. Kita ini pilih dulu, kita isikan data bindingnya sesuai dengan laporannya ya. Lalu kalau sudah, kita coba buka detail lagi, kita klik tanda panah, kita klik titik 3 di bagian sort files, lalu kita bisa sort berdasarkan sesuai dengan laporannya. Nah, ini ya, di bagian laporan laba ini, itu dia tidak ada nama item gitu ya. Jadi hanya tersedia kode supplier, lalu ada nama pelanggan, nama sales, dan lain-lain. Jadi nggak semua laporan itu bisa kita sort berdasarkan nama item. Masing-masing memiliki data binding yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ingin sort, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan data binding yang tersedia di bagian desain. Gitu ya teman-teman. Dan ini ya, kalau teman-teman menggunakan IPOS 4, caranya sama ya, hanya berbeda tampilannya saja gitu ya kalau untuk melakukan di IPOS 4. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah ini di program IPOS 4 juga. Gitu.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.